Teman-teman, kali ini pembahasan kita tentang hukum maritim, aturan-aturan tentang pencemaran laut seperti MARPOL dan lain-lain. Di sini di dalam ujian CBA tidak pernah dikasih judul yang sesuai dengan materinya, tetapi diberi judul umum seperti judul seperti ini, teman-teman. Monitor Compliance with Legislative Requirement. Nah, itu judul contoh seperti itu. Jadi kita mulai saja dari yang pertama. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan materi atau pencemaran yang terapung, chemical dispersant dan zat-zat penetral adalah disebut oil boom. Kedua, ada berapa metode atau cara pembersihan minyak di laut kecuali. Di sini persuasif ini kata untuk mengajak atau kata pengajakan untuk melakukan sesuatu. Tetapi di sini jawaban yang benar, metode yang dipakai di sini ada 4. Cara metode penanganan tumpahan minyak di laut ialah metode oil boom atau alat pelokalisir. 2. Skimmer, alat pengisap. 3. Metode sorbents atau bahan penyerap. Metode dispensers yang menggunakan fertilizer atau bahan pengurai. Itu ada 4 jenis. Yang ketiga, alat pencegahan pencemaran di laut yang berfungsi untuk memisahkan air dan minyak disebut OWS atau Oil Water Separation. Itu adalah pilihan beberapa yang benar yang saya ambil. Yang keempat, ada berapa lampiran atau aneks dalam MARPOL atau Maritime Pollution 73/78? Ada 6 aneks atau 6 lampiran. Yang kelima, berikut ini adalah tujuan utama penanggulangan pencemaran di laut kecuali. Ini kecuali kita ambil yang salah atau jawaban yang salah, menghemat biaya operasional penanggulangan pencemaran. Jadi teman-teman, pilihan yang lain itu benar. Nah, kita cari, karena ada kecuali, kita cari jawaban yang salah dari sekian yang ada di list pertanyaan atau di layar monitor nanti. Yang keenam, berikut ini adalah tujuan utama penanggulangan di sekoci penolong harus dilengkapi dengan satu set peralatan. Piroteknikui, isyarat panggilan mara bahaya yang terdiri dari 2 isyarat asap, 2 cerawat roket paying, dan 6 cerawat tangan. Ini biasanya red and flare. Ini ya roket peluncur. Yang ini smoke. Jadi 2, 4, 6. Ketujuh, batas standar untuk buangan operasional yang boleh dibuang ke laut adalah 15 ppm. Itu dalam aturan 15 ppm. Jadi dari sekian pilihan, teman-teman bisa lihat ada angka 15, itu jawaban yang benar. 8. Berlakunya konvensi SCTW 1978 pada pelayaran adalah. Pilihan yang benar, alur pelayaran sempit Nile Coastal Voyage atau NCF. Ini berlaku konvensi SCTW 1978 pada pelayaran. Jawaban yang benar adalah ini. 9. Berikan penjelasan bahwa nakoda sebagai wakil perusahaan di atas kapal. Di sini ada banyak pilihan. Yang benar, nakoda sebagai wakil perusahaan dalam hal penandatanganan PKL, pengaturan tugas ABK, pengaturan muatan, dan lain-lain. Di sini pengaturan muatan sebenarnya adalah tugas daripada Chief Officer, tapi dalam pilihan ini yang dipilih adalah nakoda, karena memang nakoda adalah pimpinan tertinggi di atas kapal, jadi memantau semuanya. 10. Batas laut teritorial adalah 12 nautical mile. Kalau zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil. Sini batas teritorial yang ditanyakan adalah 12 nautical mile. Yang ke-11,
Batas zone ekonomi eksklusif atau ZEE adalah adalah 200 nautical mile. Zona ekonomi eksklusif. Yang tadi batas laut teritorial 12 mil. 12. Hukum maritim di Indonesia mempunyai dasar hukum yang berlaku secara internasional adalah hukum internasional. Jadi pilihan yang benar adalah hukum internasional. Salah satu isi PKL adalah nama awak kapal. Kebetulan di sini jawaban yang benar adalah nama awak kapal. Ada pilihan yang lain, misalnya nama awak kapal dan tempat tanggal lahir. Itu jawaban yang benar. Yang ke-14, jumlah kelompok muatan bahan cair beracun, yaitu di sini pilihan yang salah karena di sini jumlah kelompok muatan bahan cair beracun yaitu I don't know. Berarti yang lainnya itu jawabannya dibuat salah-salah. Jawaban yang benar di sini adalah kelas A, asam dan basah paling berbahaya. Itu yang dimaksud. Jadi ada bahan yang lain-lain, tapi yang paling berbahaya adalah kelas A. 15. Perjanjian antara seorang pengusaha kapal di satu pihak dengan seorang buruh di pihak yang lain, dengan mana pihak tersebut terakhir menyanggupi untuk di bawah perintah perusahaan itu melakukan pekerjaan dengan mendapat, baik sebagai nakoda atau awak kapal, adalah pengertian dari pastinya PKL, Perjanjian Kerja Laut, KUHD pasal 400 yang disahkan pejabat pemerintah atau syah bandar. 16. Jelaskan pengertian zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Jawaban yang benar adalah hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi dan pengolahan sumber daya hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta di atasnya. Ini jawaban yang benar. 17. Jenis-jenis survei yang dilakukan Biro Klasifikasi antara lain, kecuali jawaban yang salah yang kita pilih adalah survei besar. Sedangkan survei yang dimaksud adalah ada 5, yaitu periode survei, annual survei yang berlaku 1 tahun sekali, intermediate survey 2,5 tahun sekali, renewal survey 5 tahun sekali, dan docking survey 5 tahun sekali. 18. Jika seseorang bekerja di atas kapal selama 1 tahun, kemudian dia berniat mengakhiri masa kerjanya dan disetujui oleh pengusaha kapal, maka jenis perjanjian kerja laut yang sesuai adalah PKL periode. Jadi ada 3 jenis PKL, yaitu PKL trip, sekali jalan, kemudian PKL periode, dan PKL tak tentu dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. 19. Jelaskan fungsi buku harian kapal atau logbook. Bukti, dan jawaban yang benar adalah sebagai bahan bukti dan merupakan sumber data bagi hakim jika terjadi sengketa atau kecelakaan. Nomor 20. Jelaskan pengertian hukum yang saudara ketahui. Dari ada beberapa pilihan yang benar ini adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang mengurus tata tertib suatu lingkungan masyarakat. Segala sesuatu dari mana orang dapat mengenal bermacam-macam peraturan yang berlaku di dalam masyarakat. Saya ulangi, peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang mengurus tata tertib suatu lingkungan masyarakat. Atau bisa juga disebut segala sesuatu dari mana orang dapat mengenal bermacam-macam peraturan yang berlaku di dalam masyarakat. Itu adalah pengertian hukum. 21. Jika perjanjian kerja laut yang sudah ditandatangani antara kedua pihak, ABK dan pengusaha diingkari oleh salah satu pihak, maka PKL tersebut, jawaban yang benar adalah bisa dibatalkan atau tidak berlaku lagi. Nomor 22. Keuntungan dari masuk Biro Klasifikasi adalah, nah di sini jawaban yang benar, pemasaran jasa, pengasuransian kapal sehubungan dengan nilai ganti rugi yang dipertanggungjawabkan. Jadi keuntungan daripada
masuk Biro Klasifikasi Kapal, ada kelas. 23. Kapal ukuran 500 GT atau lebih harus memiliki radio telepon dua arah, yaitu two-way VHF portable radio, warnanya orange. Nah, itu di setiap kapal itu diharuskan ada minimal 3 set. 24. Konvensi internasional yang mengatur mengenai pelatihan, sertifikasi, dan jaga laut adalah SCTW 1978, atau disebut juga kalau di situ jawaban pilihannya SCTW 2010 salah satu. Jadi di dalam pilihan tidak langsung gabung dua-dua, tetapi salah satu. SCTW 2010. Di sini pilihannya STCW 1978. 25. Konvensi internasional yang mengatur mengenai keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan, yaitu ISPS Code, yaitu International Ship and Port Facility Security Code. Itu kepanjangannya. 26. Konferensi Marpol menetapkan macam-macam peraturan pencegahan pencemaran. Untuk pencemaran yang diakibatkan oleh pencemaran kotoran manusia ada pada aneks 4. Jadi aneks ada 6. Jadi teman-teman itu perlu dihafal, karena itu selalu dan sering dia keluar. Mulai dari aneks pertama tentang minyak, racun, sampai sampah, dan yang keenam itu udara, pencemaran udara. 27. Melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu meneliti dan menyelidiki sebab-sebab terjadinya kecelakaan kapal adalah pastinya Mahkamah Pelayaran. 28. Penyebab seorang kru dapat diberhentikan secara tidak hormat adalah, di sini ada pilihan melakukan tindakan kejahatan di atas kapal, itu sudah pasti. 29. Pada pasal 141 Undang-Undang Nomor 17 2008 tentang pelayaran mengatakan bahwa buku harian kapal atau logbook wajib diselenggarakan pada kapal-kapal motor ukuran, jawaban yang benar adalah GT 35 atau lebih. Jadi di sini teman-teman ada buku seperti ini. Jika teman-teman punya waktu, sebaiknya memiliki buku ini, karena semua aturan pengganti Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992 ada di sini. Nah, di sini misalnya kita cari pasal 141. Tinggal kita cari pasal 141. Nah, di sini dikatakan, di sini nakoda untuk kapal motor ukuran GT 35 Roston atau lebih, dan nakoda untuk kapal penumpang wajib menyelenggarakan buku harian kapal. Jadi buku kecil ini teman-teman cukup tebal juga, tetapi sangat penting untuk peraturan-peraturan kita berlayar di laut dan praktek sehari-hari berada di sini. Lanjut. 30. Pihak yang terlebih dahulu menyelesaikan penggantian kerugian pencemaran minyak sudah pasti pihak pengusaha kapal. Jadi kita harus berhati-hati dengan tumpahan minyak di laut, walaupun sedikit tetapi risikonya besar. 31. Konvensi Marpol atau Maritime Pollution menetapkan macam-macam peraturan pencegahan pencemaran untuk pencemaran yang diakibatkan oleh pencemaran minyak pada pastinya aneks 1. 32. Pimpinan tertinggi di atas kapal bertanggung jawab dan mempunyai wewenang tertentu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku adalah nakoda. Pimpinan tertinggi di atas kapal yang pasti adalah seorang nakoda. 33. Yang berikut, perbuatan-perbuatan awak kapal yang dapat dijatuhkan hukuman dikarenakan disipliner oleh nakoda, seperti meninggalkan kapal tanpa izin sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran pasal 143. Jadi di sini pasal 143. Di sini mengatakan
Nakoda berwenang memberikan tindakan disiplin atas pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anak buah kapal. Yang pertama, meninggalkan kapal tanpa izin nakoda, tidak kembali ke kapal pada waktunya, tidak melaksanakan tugas dengan baik, menolak perintah penugasan, berperilaku tidak tertib, dan atau berperilaku tidak layak. Itulah pasal 143 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. 34. Rencana atau tata cara penanggulangan pencemaran dengan prioritas pada pelaksana serta jenis alat yang digunakan disebut contingency plan. Jadi ini adalah rencana penanggulangan perencanaan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada tulis rencana, pastinya ada plan di sini. Itulah jawaban yang benar. Tapi hati-hati dengan kata-kata depan. Contingency plan adalah yang benar. Kemudian 35. Resi muatan adalah surat tanda terima muatan. 36. Surat laut diberikan kepada jelaskan kapal yang berukuran isi kotor GT berapa. Jadi surat laut kapal GT 175 ke atas atau GT 175 ton ke atas. Ini jawaban yang benar. Sekali lagi, surat laut diberikan kepada jelaskan kapal yang berukuran isi kotor berapa, 175 ton ke atas. 37. Surat tanda kebangsaan kapal yang memberikan wewenang kapal untuk mengibarkan bendera kebangsaan negara adalah surat laut. Jadi teman-teman, betul-betul ini materi-materi yang sangat penting yang setiap kali ada ujian UKP atau UAD pasti akan muncul. 38. Surat ukur yang memuat tentang ukuran dan tonase kapal dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi, sudah pasti. 39. Pendaftaran kapal dicoret apabila ialah atau adalah kapal tenggelam. Jawaban yang benar. 40. Dokumen-dokumen muatan di kapal niaga antara lain ship order, shipping order, tally-sheet, manifest, cargo demand report. Ini adalah jawaban yang benar. 41. Pasal 151 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 membahas tentang kesejahteraan awak kapal. Kita kembali lagi, kita cari pasal 151. Pasal 151. Nah, di sini bagian kelima, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang. 151. Setiap awak kapal berhak mendapatkan kesejahteraan meliputi gaji dan lain-lain dan seterusnya. Berikut 42. UNCLOS 1958 yang diputuskan di Jenewa mengatur tentang perikanan dan sumber hayati di laut lepas, laut wilayah. Saya ulangi. UNCLOS 1958 yang diputuskan di Jenewa mengatur tentang, jawaban yang benar, perikanan dan sumber hayati di laut lepas, laut wilayah dan jalur tambahan, high seas dan continental shelf. Di sini UNCLOS sendiri itu kepanjangannya adalah United Nations Convention on the Law of the Sea. Itu kepanjangan daripada UNCLOS. 43. Hubungan antara buku harian kapal dengan kisah kapal. Jadi buku harian sebagai bukti pada hakim untuk kejadian-kejadian kecelakaan kapal. Hubungannya dengan kisah kapal, jawaban yang benar yaitu ada. Kisah kapal itu ada karena kisah kapal dibuat berdasarkan buku harian kapal, yang biasanya kalau tidak salah itu kita biasa buat sebagai berita acara, mungkin seperti itu. 44. Tujuan pendaftaran kapal adalah mendapatkan kebangsaan. Jadi kalau sudah mendapatkan kebangsaan berarti berhak mengibarkan bendera atau memasang bendera negara masing-masing. 45. Ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran yang menyangkut pencemaran laut adalah, jawaban yang benar di sini adalah pencemaran minyak dan gas. 46.
kapal ukuran berapakah yang harus memiliki International Oil Pollution Prevention Certificate atau IOPP atau IOPP? Sini jawaban yang benar adalah kapal yang berukuran 150 GT untuk tanker dan 400 GT atau gross ton untuk non tanker. Jadi di sini juga kegunaan dari kita menulis dan membaca seperti ini tidak perlu dihafal, tetapi pasti diingat jika soalnya muncul, kita sudah bisa mengingat. Kita lanjut. Upah minimum dibagi dengan 190 dikalikan 1,25 merupakan rumus untuk menghitung upah lembur. Misalnya gaji kita adalah misalnya 7 juta kali 1,25 bagi 190 itu per jamnya adalah 46.052 rupiah per jam. Jadi seperti contoh itu. Jadi teman-teman tinggal kalikan, misalnya gajinya 3,5 juta, tinggal kalikan saja dan dibagi 190, kemudian mendapatkan upah lembur per jam. 48. Contoh kelaik lautan kapal berdasarkan SOLAS 74 Safety of Life at Sea tentang keselamatan muatan dan pembatasan muatan, antara lain sertifikat lambung timbul. Ini ada di dokumen kapal, setiap kapal pasti ada. 49. Peralatan yang harus dilengkapi bagi kapal tanker dengan ukuran 150 GT atau lebih untuk pencemaran oleh minyak yaitu, jawaban yang benar, oil discharge monitoring dan control system. Itu jawaban yang benar. 50. Untuk mendapatkan sertifikat International Oil Pollution Prevention perlu dilakukan survei setiap 5 tahun sekali. Jadi teman-teman pasti sudah ingat ada 5 survei. Jadi yang saya sudah jelaskan itu ada 2 yang 5 tahun, yaitu renewal survei dan docking survey. Yang di sini yang dimaksud untuk mendapatkan sertifikat International Pollution Prevention perlu dilakukan setiap 5 tahun sekali. Sesuai masa berlaku sertifikat dinamakan renewal survei. 51. Pemeriksaan komplit yang dilakukan pada annual survei yang keempat dan harus selesai dikerjakan dalam waktu tidak lebih dari 12 bulan adalah survei pertama. Itu jawaban yang benar. 52. Cara menanggulangi terjadinya polusi oleh minyak adalah Marpol 7378, yaitu yang berisikan 6 aneks. Jawaban yang benar. 53. Untuk mendapatkan sertifikat International Oil Pollution Prevention perlu dilakukan survei dalam waktu 3 bulan sebelum dan sesudah anniversary date. Kedua dan ketiga dinamakan intermediate survey. Intermediate survey berlaku 2,5 tahun sekali. 54. Kelengkapan pencegahan pencemaran oleh minyak yang dilengkapi di kapal adalah slop tank atau tangki endapan. 55. Oil record book untuk mencatat di bagian ruang permesinan pasti tentang oil atau oli. 56. Yang dimaksud dengan SWEC adalah semua benar. Jawaban yang benar adalah pembuangan dari ruang tempat binatang, pembuangan dari toilet, pembuangan dari tempat pengobatan. 57. Buku catatan muatan harus disimpan di, jawaban yang benar, di tempat yang siap untuk diperiksa pada setiap tahun yang berjalan, disimpan dalam jangka waktu 3 tahun sejak pengisian terakhir. 58. Setiap kapal yang mengangkut zat cair beracun harus dilengkapi dengan cargo record